Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Abdurrahman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aliati Salsabila Putri. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait makalah yang sebelumnya telah disusun untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Nah, makalah tersebut berjudul Pengaruh Keputusan Pembiayaan Terhadap Penganggaran Modal. Baik, kita akan langsung ke latar belakangnya. Oke, keputusan pembiayaan merupakan salah satu aspek fundamental dalam manajemen keuangan perusahaan yang memiliki implikasi strategis terhadap kinerja dan pertumbuhan organisasi. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan dan analisis sumber pendanaan yang ekonomis untuk membiayai operasional serta investasi perusahaan. Keputusan pembiayaan merupakan hasil pertimbangan yang penting dan menantang bagi manajer keuangan dan struktur modal perusahaan, khususnya dalam memastikan perusahaan memiliki dana untuk aktivitas sehari-hari, serta memastikan perusahaan memiliki dana untuk membantu perusahaan tumbuh di masa depan. Himawan dan Kristiawan pada tahun 2016 menyatakan keputusan pendanaan adalah keputusan yang berhubungan dengan sumber dana yang didapat perusahaan. Sumber dana berasal dari hutang dan modal sendiri. Manajemen dapat menentukan seberapa besar komposisi hutang terhadap modal bagi perusahaan. Dalam konteks penganggaran modal, setiap instrumen pembiayaan membawa karakteristik unik yang mempengaruhi alokasi sumber daya, kapasitas investasi, dan nilai perusahaan. Terdapat dua pilihan dalam sumber pendanaan, yaitu utang dan ekuitas. Tidak hanya sekedar metode untuk mengumpulkan modal, utang dan ekuitas juga merupakan instrumen strategis yang dapat mempengaruhi fleksibilitas keuangan, strategi pertumbuhan, dan persepsi investor. Pilihan antara utang dan ekuitas sebagai sumber pendanaan bukanlah sekadar keputusan teknis, melainkan strategi kompleks yang mempengaruhi struktur modal, biaya pembiayaan, dan risiko keuangan perusahaan. Dalam hal ini, manajer keuangan harus memilih dengan hati-hati dalam memutuskan penggunaan pembiayaan yang paling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Nah, lantas apa sih yang akan dibahas pada presentasi kali ini? Terdapat dua permasalahan nih yang mungkin kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, bagaimana utang dan ekuitas mempengaruhi penganggaran modal perusahaan, dan yang kedua, bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan keputusan pembiayaan. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu konsep dasar keputusan pembiayaan. Utang atau debt financing merupakan pinjaman yang harus dibayar kembali dengan bunga yang memiliki jangka waktu tertentu untuk pelunasan dan menjadi kewajiban di neraca perusahaan. Sedangkan ekuitas atau equity financing merupakan modal yang diperoleh dari pemilik atau investor melalui penerbitan saham yang tidak memiliki jangka waktu untuk pengembalian serta menjadi bagian dari ekuitas pemegang saham di neraca perusahaan. Teori keputusan pembiayaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu teori trade-off, kemudian pecking order theory, kemudian signaling theory. Teori trade-off merupakan mohon maaf, teori trade-off mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat pajak utang dan biaya kesulitan keuangan. Kemudian pecking order theory menjelaskan preferensi pendanaan, yaitu prioritas utama, laba ditahan, prioritas kedua, utang, dan prioritas terakhir, penerbitan saham baru. Selanjutnya, signaling theory, yaitu keputusan pembiayaan sebagai sinyal informasi kepada pasar tentang kondisi dan prospek perusahaan. Nah, kita lanjut ke tahapan analisis. Pertama yaitu penilaian kebutuhan modal. Yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi, proyeksi arus kas, kemudian analisis kesempatan strategis. Dilanjutkan dengan evaluasi sumber pembiayaan, yaitu analisis biaya modal, penilaian risiko, dan pertimbangan jangka panjang. Selanjutnya, strategi pembiayaan campuran, yaitu kombinasi utang dan ekuitas, kemudian optimalisasi struktur modal. Nah, dalam hal ini terdapat dua metode pengambilan keputusan, yaitu analisis kuantitatif dan pertimbangan kualitatif. Strategi mitigasi, terdapat tiga strategi mitigasi, yaitu diversifikasi sumber pembiayaan, instrumen lindung nilai,
dan manajemen risiko komprehensif. Itu dia presentasi pada hari ini. Terima kasih Bapak Abdurrahman, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.